Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Holly Peter, di acara Keajaiban Para CTMR. Dan pada pagi kali ini saya kedatangan tamu dari Jawa Tengah. Baik, teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Dipotong aja enggak apa-apa. Kalau yang ada ngomong-ngomongnya ini kan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, terima kasih teman-teman ya udah masih stay di YouTube-nya Holy Peter nih di acara Keajaiban Para CTMR. Saya kedatangan tamu nih dari Pekalongan nih. Nanti kita kulik-kulik nih apa saja keajaiban para Certified Magnet Rezeki. Jurus apa yang beliau sukai nih di sini. Jadi ikutin terus nih video ini ya hingga tuntas nih teman-teman. Oke. Kepada Bunda Susan, saya persilahkan untuk menceritakan perjalanannya dari mulai kenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR. Apa saja keajaibannya boleh di-sharing Bunda Susan. Saya persilahkan Bunda. Ya, Masya Allah, Bunda Holly Peter, terima kasih kesempatannya untuk bisa menyampaikan ya pengalamannya bagaimana kita bisa belajar ilmu magnet rezeki, kemudian bisa menjadi certified magnet rezeki. Tapi sebelumnya untuk saya buka dulu ya dengan salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah berbahagia sekali teman-teman semua ya ada di channelnya Bunda Holly Peter. Di sini adalah untuk bisa saling sharing dan kemudian mungkin bisa saling menginspirasi seperti itu ya Bunda Holly ya. Alhamdulillah. Nah, awalnya itu ya perjalanan dari saya mengikuti ilmu manajemen rezeki gitu ya. Awalnya adalah di tahun 2015 ya saya mengenal ada ilmu magnet rezeki. Saat itu Pak Nas mengisi di sebuah acara ya di sebuah acara adalah untuk pembimbingan para leader di satu biru umroh di Semarang seperti itu ya. Karena saya termasuk adalah leader umroh ya, leader dalam perjalanan umroh saat itu memang saya ingin sekali bisa berkali-kali ke Baitullah tanpa kendala gitu ya. Karena mungkin kalau saya perjalanan ibadah umroh sendirian dan itu terus-menerus bisa jadi perbincangan gitu ya, perbincangan mungkin dari tetangga, dari orang-orang yang ada di sekitar saya gitu ya. Karena apa? Karena kan ada kesenjangan tadi gitu. Tapi kalau menjadi pengawalnya gitu ya, maksudnya pelayannya gitu ya, pelayan tamu Allah di situ yang menyampaikannya gitu ya. Kita bersiar baitullahnya itu kan sebagai pelayan tamu Allah gitu ya. Akhirnya kan justru ada nilai mulia di sana gitu ya. Nah, alhamdulillah dalam pembimbingan leader umroh itu diisi oleh beliau, gurunda kita, Ustadz Nasrullah ya saat itu di Semarang. Waktu itu saya menyimaknya itu kok enak banget ya tata bahasanya dan lain-lain gitu ya ringan gitu ya dan kemudian mudah sekali diserap gitu. Akhirnya pada saat menyampaikan beliau adalah seorang founder gitu ya dan juga ada seminar-seminarnya, ada ininya telegramnya dan lain-lain akhirnya saya ikuti gitu ya. Dan mulai saat itu tahun 2015 saya terus mengikuti ada seminar-seminarnya Pak Nas. Pokoknya saya berangkat ya, misalnya ada di Jogja, ada di Semarang, bahkan di Bandung gitu ya berkali-kali ya. Kemudian ada di Surabaya ya, ada pokoknya di kota-kota besar kan ya kalau Ustadz Nas kan mengadakannya gitu ya. Ya udah saya ikuti gitu bahkan di Jogja juga karena karena memang apa namanya ya senang gitu ya senang sekali untuk belajar gitu ya. Saya niatkan memang waktu itu saya dalam kondisi tidak mudah ya dalam finansial orang tua saya. Jadi saya terkendala di biaya untuk bisa mengenyam pendidikan gitu ya. Akhirnya setelah dewasanya gitu ya, saya kemudian ada dana, kemudian diberi keberlimpahan rezeki. Akhirnya ada sebuah niat ya di dalam batin saya, wah saya harus tebus nih ya masa dulu yang saya kurang ya kurang dalam ilmu. Makanya pada saat
itu akhirnya saya semangat ya untuk mencari ilmu. Yang sebelumnya memang sebenarnya saya dapat bungkus permen yang luar biasa. Nah, namanya bungkus permen ya. Saat itu ya saya menamakannya, wah saya dapat ketidakmudahan gitu ya. Saya tidak sehat, kemudian keluarga juga tidak nyaman sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya saya waktu itu di tahun 2007 ya. Jadi di tahun 2005, 2006 itu penuh didera dengan penyakit. Ya komplikasi banyak sekali. Dan kemudian pada saat itu saya periksa ke dokter gitu ya. Kok obat enggak mau proses gitu ya, enggak mau proses gitu. Terus akhirnya waktu itu tuh saya sepertinya itu setelah sholat saya doa, ya Allah, saya mau kemana, cari obat di mana gitu kan. Ternyata obat dari manusia ndak proses dari saya gitu kan. Untuk saya gitu kan. Akhirnya saya doa bisa jadi saat itu ya dan ternyata saat saya melihat televisi ya saat melihat televisi di malam Rabu saya ingat ya. Waktu itu kan TVRI ya ada ya TVRI itu menyampaikan bahwa apakah Anda ingin sehat seperti itu. Ya, akhirnya saya ingin sehat, saya ingin sehat gitu ya. Karena apa waktu itu saya sudah mendaftar ada keberangkatan haji di tahun 2012 kan disuruh untuk check up. Ternyata saya banyak sekali penyakit dan dari apa namanya pembinanya di situ ya mengatakan bahwa Bunda Susan tidak bisa berangkat haji karena komplikasi banyak sekali gitu, harus diterapi gitu kan. Nah, waktu itu saya langsung ya ke dokter ini ya apa ke dokter paru-paru gitu ya ke dokter apa internis gitu ya tapi ternyata Masya Allah penyakitnya banyak sekali ya Bunda Holi Masya Allah ya akhirnya saya periksa dan disuruh terapi tapi ternyata obatnya enggak mau proses karena saya mengantuk ya kemudian ganti obat lagi justru malah timbul bentol-bentol dan lain-lain kemudian saya letakkan obat itu dokternya agak marah saat itu, agak tidak nyaman gitu ya. Kenapa Bunda enggak mau konsumsi? Nah karena enggak bisa proses Bunda dokter, jadi saya mohon maaf saya bilang gitu kan. Kemudian atas apa namanya petunjuk dari Allah saat itu saya melihat televisi dan apakah Anda ingin sehat gitu ya. Akhirnya saya ingin hubungi nomor sekian gitu. Waktu itu tahun 2007 kan belum ada Manet Rezeki ya karena Manet Rezeki itu ada di tahun 2014 ya ada. Jadi saya mengenal ilmu Manet Rezeki itu 1 tahun setelah Manet Rezeki ada gitu ya. Waktu itu tahun 2007 saya penuh dengan penyakit itu. Nah, mulai saat itu saya kemudian belajar ilmu metafisika. Saat itu adalah pembinanya Bapak Tubagus Arifindrawan orang Bekasi ya. Nama keilmuannya adalah psikotronika. Beliau sekarang ini sudah almarhum dan kelihatannya ya tidak ada yang apa namanya menyambungkan ilmunya gitu. Nah, mulai di sana ya ternyata alhamdulillah saya nyaman kemudian sering belajar ilmu-ilmu energi seperti itu Bunda Holi. Ya saya senang sekali belajar akhirnya ada ilmu metafisika yang lainnya saya ikuti gitu ya misalnya contoh ilmu hipermetafisika kemudian ilmu metrik ya ilmu kuantum gitu saya pokoknya kalau ada ilmu yang bersifat energi seperti itu karena saya nyaman gitu ya ilmu psikotronika itu juga mengajarkan sama dengan magnet rezeki ya bahwa seluruh penyakit, seluruh persoalan yang ada di dalam diri kita itu bukan orang lain yang salah, bukan penyebabnya dari luar, tetapi diri kita sendiri yang menciptakannya gitu kan. Diri kita sendiri yang membuatnya. Karena apa? Karena ada negatif thinking ya, kemudian ada negatif lisan, ada negatif kata-kata gitu ya. Ada juga tidak baik dalam perilaku, tidak baik dalam memilih teman. Nah, di sana akhirnya harus 5P, 5 positif gitu. Saya ingat sekali karena kan pertama belajar di situ ya. Nah, kemudian akhirnya ilmu metafisika, ilmu metafisika, kemudian ada ngemat, kuantum gitu ya. Ada NNLP, CHT itu saya ikuti. Saya ikuti semua alhamdulillah. Pokoknya setiap ada penawaran saya ikut, saya ikut. Nah, ketemulah akhirnya ilmu yang luar biasa juga karena langsung ketemu dengan Pak Nas waktu itu ada pembimbingan tour leader. Nah, saya ketemu dengan Manet Rezeki sampai dengan sekarang ini. Akhirnya
ketemu cara-cara yang lebih mudahnya. Alhamdulillah ya, dengan pelatihan-pelatihan ilmu manit rezeki ini akhirnya mudah sekali ya untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi. Mulai saat itu ya jadi katut dan ngikut gitu ya. Ngikut dengan di mana Pak Nas ada seminar, saya gabung lagi, ndak hitungan Bunda Holi. Dalam saya belajar ilmu magnet rezeki, seminar-seminarnya kalau mungkin puluhan kali ya, 27 kali apa tidak, karena 4 tahun Bunda. Saya 4 tahun ikut Pak Nas itu ndak paham-paham. Pokoknya waktu itu saya pokoknya happy aja. Kalau disuruh apa kabarnya pagi hari ini, alhamdulillah luar biasa dahsyat, saya loncat. Senang gitu ya. Kemudian apakah itu magnet rezeki, satu sama terhubung, tepung gitu. Udah paling heboh pokoknya, duduknya pokoknya paling depan. Saya bersyukur sekali ya, waktu itu saya larinya saat ada persoalan, larinya ke ilmu Bunda. Nah, coba kalau saya larinya, maaf ya, ke nightclub gitu ya, karena kan ada uang ya, ada uang. Kemudian ke tempat-tempat yang mungkin shopping gitu ya, ya yang terjadi kan mungkin bubur, saya semakin bubur ya. Alhamdulillahnya saya ketemunya ilmu Bunda. Yang kesininya gitu ya, ketemunya ilmu-ilmu yang mengerucut ke Al-Quran, hadis, seperti itu Bunda, yang mendalami agama Islam seperti itu ya. Jadi akhirnya kenyamanan yang terjadi itu semakin ada gitu ya. Awalnya ilmu magnet rezeki ini saya enggak paham-paham, pokoknya saya senang gitu ya. Udah pokoknya saya happy kalau sudah dari seminar gitu ya. Saya enggak ingat berapapun yang keluar, mau naik bis, mau naik travel, mau naik kereta, mau nginep di hotel mana gitu ya. Udah saya ikuti gitu ya. Mau bayar berapa itu saya ikut ya. Akhirnya pulang itu membawa bahagia. Ternyata Bunda Holly ya, pada waktu kita berlatih dan berlatih itu ya, ternyata menggali potensi gitu ya, potensi yang ada di dalam diri saya. Penyakit mulai menyembuh gitu ya, kemudian juga katanya gitu ya, katanya saya makin memuda gitu Bunda Holly. Yang dulunya usia 35 tahun itu saya kelihatan tuir, nggak muda gitu ya. Eh, Ternyata dengan ilmu ini menjadi lebih lebih bercahaya gitu ya. Nah, pada waktu itu pokoknya saya happy aja gitu ya. Tapi saya enggak paham kalau ditanya apa Bu magnet rezeki, saya enggak tahu. Pokoknya saya senang gitu kan. 4 tahun enggak paham-paham Bunda. Nah, saya waktu itu kemudian tergelitik, Mbok saya bisa ya ilmu magnet rezeki itu apa, LOP itu apa kayak gitu kan. Buka perisai itu apa kayak gitu kan. Ini saya salahnya di mana ya, enggak tepatnya di mana ya kayak gitu. Akhirnya kemudian gini, saya ingat ada satu jurus yang saat mendoakan orang lain, kita tuh nanti ajaib kayak gitu kan. Wah, aku mau mendoakan Pak Nas gitu. Akhirnya saya doain Pak Nas gitu kan. Saya kalau kan ada yang menyampaikan seperti ini, kalau mendoakan orang umroh kan ketularan umroh tuh kayak gitu kan ya. Kalau mendoakan orang yang baru pulang dari haji nanti tuh ketarik ke Baitullah gitu kan. Akhirnya saya pakai kecerdasan itu, akhirnya saya apa namanya berpikir, wah saya pengen tahu ilmu magnet rezeki, saya doakan foundernya gitu kan. Saya kencengin terus ya doain Pak Nas, kadang sampai meleleh Bunda. Sampai menangis kalau mendoakan Pak Nas, keluarganya kayak gitu ya. Itu karena didalami kan gitu ya. Ya Allah muliakan beliau, bahagiakan beliau kayak gitu kan. Kadang lihat wajahnya aja saya sudah meleleh kayak gitu. Ternyata dari situ keajaiban terjadi Bunda Holi. Saya mulai paham ilmu magnet rezeki gitu. Oh ternyata awal dari ajaib itu adalah taubat kayak gitu Bunda. Tobat ya gitu. Buka perisai kan tobat ya. Tobat, mau tobat, memperbaiki diri, kemudian mau masuk ke gua keajaiban kayak gitu. Waktu itu saya urut-urutannya ya, mau masuk ke gua keajaiban kayak gitu kan, belum LOP dulu gitu kan. Kemudian memperbaiki kata-kata kayak gitu Bunda, memperbaiki kata-kata. Nah, dari situlah bisa proyeksi kayak gitu Bun, saya urutannya. Dari situlah saya bisa berpikiran positif kayak gitu kan. Nah, pada waktu itu ditambahin ada merawat terumbu karang, saya mulai untuk bisa berbicara lebih santun lagi kepada keluarga. Mulai pokoknya tak latih, tak paksa gitu ya, mendoakan orang-orang di sekitar gitu ya.
Nah, mulai paham ilmu magnet rezeki dan saya punya majelis Bunda, majelis yang hobi baca Al-Waqiah saat itu kan. Kemudian keajaibannya setelah saya mendoakan Pak Nas itu, akhirnya saya dipanggil-panggil ngisi pengajian gitu ya, pengajian Al-Waqiah gitu kan. Karena ilmunya adalah sebelumnya adalah ilmu metafisika, ilmu energi, akhirnya pada saat baca Al-Waqiah itu digabung untuk terapi pengobatan gitu Bunda. Terapi pengobatan yang akhirnya ada juga selanjutnya ada juga konselingnya gitu kan. Nah, selanjutnya di Manet Rezeki ini memang saya pegang di konselingnya itu alhamdulillah ya. Orang kalau konseling dengan saya kadang 10 menit, 15 menit aja langsung bahagia. Karena memang sebelumnya sebelum dari masuk ke Manet Rezeki waktu itu saya haji tahun 2012, alhamdulillah diperlancar oleh Allah. Kemudian tahun 2011-nya dapat hadiah umroh bareng suami gitu ya. Itu memang ada banyak sekali pengalaman spiritual ya, ada di dekat Baitullah sana gitu ya, yang menggambarkan memang pada waktu selanjutnya itu saya bisa menolong orang-orang dalam hal konseling gitu. Nah, itu ternyata terjadi Bunda pada waktu setelah pulang dari Baitullah itu banyak sekali yang datang konseling. Banyakan itu adalah persoalan keluarga. Jadi perselingkuhan ya, kemudian juga ada yang mau maaf tidak akur kan cerai kayak gitu ya, mau cerai gitu ya, mungkin yang selingkuh adalah yang wanitanya atau yang prianya gitu. Pada waktu udah konseling dengan saya dan terapi itu lengket lagi gitu, alhamdulillah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua sering untuk konselingnya adalah tentang bisnis, tentang keuangan, banyaknya hutang, banyaknya amanah gitu Bunda. Dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian terapi penyakit, alhamdulillah bisa saya kompilasi ya dengan ilmu yang saya dulu dapatkan ya dengan cara ruqyah. Ternyata bacaan Al-Qur'an saya untuk yang Al-Waqiahnya itu karena saya sudah jalankan 17 tahun itu mempunyai power gitu ya. Kalau saya lihatnya itu saya merasanya itu eh, pada waktu orang baca Al-Qur'an bareng dengan saya itu nyaman sekali gitu ya. Mendapatkan ada spiritual meter itu makin bertambah. Nah, pulang-pulang nanti kayak mudah memaafkan gitu kan, mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan kayak gitu Bunda. Di situ awalnya akhirnya saya dipanggil untuk mengisi kajian-kajian ada di daerah. Padahal saya belum CTMR Bunda waktu itu. Nah, akhirnya saya disarankan oleh eh, Pak Ustadz Sofi ya dari Solo ya dari Josokla Ustadz Sofi. Bunda ikut CTMR aja gitu Bunda Holi ya. Jadi saya di WA oleh beliau, beliau juga termasuknya guru saya gitu ya. Karena waktu itu di Pekalongan ingin ada seminar Manet Rezeki karena saya belum CTMR akhirnya saya panggil Pak Ustadz Sofi. Nah, kemudian mengisi bareng saya pembawa acaranya Pak Sofi yang kemudian mematerinya. Kemudian Pak Sofi menyarankan untuk saya daftar CTMR dan selanjutnya tahun 2019 ya saya mendaftar sebagai CTMR dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya jalankan. Alhamdulillah semoga bermanfaat karena itu adalah niat dari diri saya ya Bunda ya untuk bisa men-share ilmu ini ya bisa menolong orang lain ya yang dalam ketidakmudahan di keluarga, ketidakmudahan dalam kesehatan, ketidakmudahan dalam finansial ya dengan belajar ilmu magnet rezeki yang mudah sekali untuk diserap ilmu-ilmunya, kemudian dengan baca Al-Qur'an bersama-sama masuk ke gua keajaiban, akhirnya dapat ampunan Allah ya, mudah terbuka perisainya gitu ya. Selanjutnya adalah keajaiban demi keajaiban. Seperti itu Bunda Holi. Nah, mungkin ceritanya seperti itu Bunda. Mungkin ada selingan dari Bunda ya, apa namanya, mungkin tanggapannya dan lain-lain sebelum saya lanjutkan keajaiban yang lainnya. Silakan Bunda Holi. Baik Bunda Susan, ini menarik ya, kalau yang lain gitu mengenal ilmu MR dengan persoalannya pertama amanah, Iya, terus dengan ketidaksehatan. Kalau Bunda tuh nggak ada persoalan, saya belajar ilmu MR nggak ada persoalan ya, saat masuk itu nggak ada persoalan. iya, Jadi karena nggak ada persoalan, jadi nggak paham-paham tuh selama iya 4 tahun benar. nggak paham-paham. Mungkin itu ya, yang Iya.
Iya, Cuma apa yang namanya? saya tanya selama 4 tahun ini Bunda mempraktekkan nggak ilmunya nih selama 4 tahun? Ya happy aja Bunda lah, karena kan untuk hiburan Bunda. Saya tuh sebenarnya ada bisnis Bunda yang apa namanya cukup besar gitu ya kalau di daerah sini gitu ya. Mohon izinnya saya dengan segala mohon maaf gitu ya. Jadi bukan bukan pamer atau riak ya. Jadi ada beberapa bisnis yang saya tangani di sini Bunda. Jadi saya menamakan bahwa saya menyebutnya bahwa semua orang itu mempunyai 3 pohon. Semua manusia mempunyai 3 pohon gitu ya. Pohon pertama adalah pohon kesehatan, ya. Kedua adalah pohon keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pohon finansial, gitu Bunda, ya. Nah, saya waktu masuk ke MR, ya, saya sebenarnya masih ada PR Bunda. PR di pohon ini ya, kesehatan saya belum maksimal prima, belum sehat Bunda. Ya, kemudian di keluarga saya benar-benar maaf Bunda, saya tidak mengalami kebahagiaan. Saya sering tertekan Bunda. Tetapi demi istilahnya mempertahankan, saya harus tutup gitu kan ya. Saya harus banyak untuk bisa mengendalikan diri. Tetapi ternyata sering menyerang ke daerah internis saya Bunda. Seperti itu kan. Nah, di bidang finansial yang ketiga ya di pohon finansial memang saya oke Bunda ya. Mohon maaf Bunda, saya kan marketing ya, marketing buku gitu ya, marketing produk buku gitu ya. Saya kalau keluar Bunda itu satu tas penuh pulang bawa uang gitu. Jadi kalau pergi-pergi gitu ya, saya pergi kemana keliling gitu ya, pulang itu bawa uang banyak sekali gitu ya. Tetapi hati kurang bahagia gitu ya. Di sana saya menemukan bahwa ada quotes yang mengatakan uang itu tidak menentukan kebahagiaan. Memang benar di situ, gitu ya. Dan akhirnya saya mencari kebahagiaan yang lainnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki, gitu ya, bahagia yang benar-benar dari dalam hati. Dan kemudian saya bisa raih ya di 4 tahun berikutnya, Bunda. Ternyata saya prosesnya itu dalam meraih kebahagiaan di rumah tangga itu saya di 4 tahun kali 3. Saya amati Bunda. Jadi untuk sehat saya adalah 4 tahun pertama ya, kemudian 4 tahun kedua itu saya dipermudah dalam hal mengembangkan bisnis ya, dan kemudian yang ketiga di dalam keluarga gitu ya, saya mengalami kemudahan sekali ya dalam berinteraksi, dalam mengendalikan diri, dan dalam mempositifkan keluarga itu di 4 tahun yang ke 4 tahun yang ketiga dari saya belajar ya tahun 2007 gitu Bunda ya dari 2007 berarti dari setelah Manet Rezeki itu berarti sekarang ini kan saya sudah berapa tahun Bunda dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ini 9 tahun ya Bunda ya. 2015 benar kurang lebih ya 8 atau 9 tahun. Nah, saya merasakan itu di 4 tahun pertama ya itu saya baru paham. Kemudian saya dipanggil untuk ngisi keluar gitu ya karena saya ingin bermanfaat ilmunya gitu ya. Walaupun belum CTMR, saya isi kajiannya kan berarti saya mengajarkan baca Al-Quran gitu, baca Al-Waqiah bareng-bareng gitu ya untuk kedamaian hati karena saya juga butuh gitu kan. Nah kemudian pada waktu 2 tahun berikutnya ya, Alhamdulillah saya menemukan ada bahagia di keluarga sampai dengan sekarang ini. Berarti selama 6 tahun itu saya processing ya untuk penyesuaian apa namanya merawat terumbu karang, untuk kickback ya, untuk juga masuk ke gua keajaibannya dan lain-lain saya praktekkan untuk keluarga itu alhamdulillah nyaman sekali terutama untuk suami ya, untuk anak-anak juga, untuk keluarga yang lain ya, misalnya ponakan ya, kemudian ada adik, kakak seperti itu, Bunda. Alhamdulillah ternyata ilmu MR ini benar-benar menggali potensi diri ya, Bunda Bunda Holi ya. Semakin bertambah ya ininya apa namanya usahanya, kemudian kegiatannya penuh sekali Bunda. Jadi sebenarnya saya ibu rumah tangga tapi kegiatannya penuh gitu ya. Padat Keluarga merayap makin ya, padat samara merayap. ya alhamdulillah Paling pertanyaannya gini ya Bun, apa padat merayap. jurus yang Iya. paling favorit dari 101 jurus apa Bun jurusnya? Iya, yang paling favorit untuk saya itu saya masuk ke Gua Keajaiban, di sana saya melakukan LOP itu Bunda.
masuk ke Gua Keajaiban, lalu saya melaksanakan LOP. Jadi kalau menurut saya, Gua Keajaiban dan LOP tidak bisa terpisahkan, Bunda. Walaupun LOP itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, tetapi sangat powerful pada waktu kita mau bisa dilakukan pada waktu masuk ke Gua Keajaiban. Karena pada waktu kita masuk ke Gua Keajaiban, keadaan gelombang otak kita itu alfa, alfa ya. Jadi tenang luar biasa. Nah, pada waktu tenang luar biasa itu LOP mudah sekali terwujud nyata. Yang pada waktu itu saya ingin tambah ada usaha atau serba, saya hanya batin aja gitu ya. Tiba-tiba dipermudah untuk membeli asetnya, membeli tanahnya, kemudian juga keluarga setuju dan lain-lain. Saat saya ingin ada ini ya apa namanya toko mainan itu juga sama ya dengan saya mengucap aja gitu. Jadi saya seringnya itu kalau LOP itu pakai gambar gitu kan, pakai gambar kemudian saya mengucap ya mengucap mungkin dengan keluarga yang selaras gitu. Mas aku pengen ini kayak gitu. Nah itu ternyata terekam sekali ke bawah sadar gitu ya, terekam sekali kemudian kayak perwujudannya itu mudah gitu Bunda. Kemudian ada tambah toko lagi itu juga saya dengan batin dan mengucapkan gitu. Alhamdulillah. Nah, pada waktu mengucapkan pada saat itu ya misalnya ada orang hayal gitu kan. Enggak hayal gitu. Ini impian kok bisa terwujud nyata. Aku bisa dengan enjoy aja apa namanya menyampaikan seperti itu. Enggak kemudian down itu enggak. Saya tetap yakin aja kayak gitu, Bunda. Jadi yakin aja nanti bisa kok kayak gitu kan, bisa kok terrealisasi kayak gitu Bunda. Alhamdulillah akhirnya ada beberapa usaha yang bisa saya tangani di sini gitu ya. Dan bisa berkembang, bisa juga menambah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Berasanya 24 jam itu kurang. 24 jam. Karena kadang masih mengerjakan ini, oh yang itu belum selesai ya gitu. Ada yang WA mau konsultasi lah, mau ini, mau itu, banyak sekali kayak gitu kan. Nah itu kurang lebihnya Bunda, tapi setiap harinya bahagia, bahagia tanpa syarat gitu Bunda. Ya seperti halnya kemarin. Ini Ya, pesannya Bun yang baru kenal ilmu magnet rezeki nih biar nggak kayak Bunda sampai 4 tahun gitu nggak paham-paham nih. Buat para pengamal ilmu magnet rezeki apa nih pesannya buat dari Bunda nih? ya sering berlatih, sering masuk ke gua keajaiban karena di gua keajaiban itu adalah membersihkan jendela buram, memangkas rumput-rumput ilalang yang meninggi. Nah, rumput ilalang ini apa? Keakuan. Nah, sering kan terjadi, baik itu wanita atau pria, keakuan itu muncul itu sering. Misalnya, kayak Bunda Holi, ya mohon maaf kalau Bunda Holi mungkin wise luar biasa bijak, kayak saya misalnya. Kalau saya tidak masuk ke gua keajaiban, keakuan saya sering muncul Bunda. Ya, karena apa? Saya seorang pembisnis gitu ya, yang di luaran itu harus tangguh gitu kan. Nah, di dalam rumah tangga, kalau saya tidak turun garis kebenaran, tidak memangkas rumput-rumput ilalangnya, saya tetap jadi Sahrono gitu. Yang tangguh itu tadi gitu kan. Saya tetap jadi di luaran kan tangguh, saya menamakan Sahrono gitu ya. Harusnya di dalam rumah tangga itu saya harus jadi Syahrini gitu. Jadi saya punya jurus itu Bunda, Syahrono dan Syahrini. Gitu kan. Nah, di dalam rumah ya saya harus bermanja ria, harus lemah lembut gitu kan karena sifat itulah yang memang disukai ya, disukai oleh suami gitu ya. Jangan sampai kita tebar pesona dengan laki-laki lain, laki-laki lain kan enggak ya. Ini kan dengan suami sendiri gitu ya. Justru malah di situ keharmonisan terjadi. Tapi coba saya tangguh di luar, kemudian di rumah tangga juga tangguh. Yang terjadi kekerasan, Bunda. Karena laki-laki itu kan power ya. Inginnya kan memang istilahnya dinomorsatukan. Kalau kita garis kebenaran minta dinomorsatukan juga, tidak ada yang mau mengalah. Yang terjadi nanti adalah perselisihan, ada emosi, ya, ada pertengkaran dan lain-lain. Jadi penting sekali adalah masuk ke gua keajaiban untuk memangkas rumput-rumput ilalang dan membersihkan jendela buram. Karena kita cenderung sekali untuk sering ragu, sering pesimis ya, kemudian cepat putus asa, bahkan juga sering emosi.
ya, emosi jiwa gitu ya. Nah, makanya kita sering masuk ke gua keajaiban di sana itu berhalwat ya. Kita berdua-duaan dengan Allah, kita berkomunikasi, kita bisa muhasabah, kita di sana bisa koreksi diri gitu ya. Mohon ampunan kepada Allah. Nah, yang sering saya lakukan adalah istighfar turun garis kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku banyak salah, aku banyak hilaf, ampuni aku mau belajar lebih baik lagi. Tolong bantu aku ya Allah untuk aku bisa berubah lebih baik lagi hari ini, esok, dan seterusnya dengan bahagia. Itu sampai putaran tasbih itu saya selesaikan dengan bacaan seperti itu terus nermimil gitu Bunda. Terus menerus saya baca dan ternyata kekerasan hati saya yang tadinya itu mungkin ya apa namanya istilahnya tidak mudah memaafkan itu melembut 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 gitu kan, bersamaan dengan sering baca Al-Quran, masuk gua keajaiban, tambahin untuk apa namanya sholat duhanya, sholat sunnahnya gitu ya, kemudian tambahin baca Al-Qurannya, sholawatnya, sedekahnya, peduli dengan orang lain dan lain-lain seperti itu Bunda. Akhirnya nanti pada waktu LOP itu mudah sekali terwujud nyata, mudah sekali tersaji gitu ya. Seperti halnya saya ingin sekali ikut apa namanya ke luar negeri itu ya. Oh, jadi ikut Dream Cruise ini sebenarnya keajaiban juga Bunda Holi ya. Karena waktu itu tuh saya batin aja 6 bulan yang lalu Bunda. Oh saya pengen keluar negeri ya kayak gitu. Kayak orang-orang itu kok saya pengen sih kayak gitu kan. Karena kan untuk wisata di dalam ini ya kota sendiri kan sudah kayak sudah semua gitu kan. Kok saya pengen keluar negeri? Ya Allah aku pengen, ya Allah aku pengen gitu kan. Nah, ternyata Qadarullah Pak Rosi itu ya, Siti MR kita juga ya, ada di grup Siti MR menawarkan ya, siapa nih yang mau ikut Zoom kayak gitu kan waktu itu ya, ikut Zoom untuk bisa bersama-sama nih di cruise gitu ya, di cruise gitu ya. Nah, akhirnya saya ikut Zoom-nya dan wah menarik sekali nih gitu kan. Bismillah, saya mau daftar, akhirnya saya daftar satu keluarga Bunda langsung gitu ya. Saya niatkan ya udah saya ingin sekali mendekatkan keluarga dengan komunitas Manet Rezeki yang di sana pasti ada vibrasi baiknya gitu kan. Kemudian waktu itu saya LOP apa Bunda? Saya ingin penjualan saya makin meningkat. Ternyata waktu di cruise itu Bunda, saya LOP seperti itu, penjualan dari online saya itu meningkat berlipat-lipat Bunda. Yang tadinya cuma sehari 6 juta, 5 juta, itu sampai 17 juta, 18 juta Bunda. Selama 5 hari berturut-turut saya ada di cruise itu, benar-benar penjualan itu meluap gitu ya. Saya sampai amazing aja. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih terikuti gitu ya, menaik terus untuk penjualan online-nya itu. Ya mungkin kan di sini karena ada doa dari orang yang safar itu kan memang makbul ya Bunda ya, alhamdulillah. Kemudian saya memang batin juga gitu ya. Ya mudah-mudahan anak saya, suami saya bisa foto bareng sama Pak Nas. Ternyata berkali-kali Bunda bisa gitu ya di Thailand bisa foto bareng kan, kita tahu sendiri ya Pak Nas kayak apa sih, nggak bisa stay satu tempat dengan waktu yang lama karena kan banyak kegiatan gitu ya. Dan kadang minta waktu untuk foto kan juga ndak mudah, ndak santai gitu Bunda ya. Tapi kemarin itu rileks banget Bunda, berkali-kali di cruise bisa, bahkan ambil videonya juga ya. Kemudian juga pada waktu di rumah makan dan lain-lain. Alhamdulillah itu istilahnya bekerja LOB-nya. Nah, yang terjadi keajaiban selanjutnya Bunda, suami saya semakin tahu ilmu MR dan kemudian alhamdulillah saya di perjalanan pulang ya menuju ke Pekalongan ke Batang ini saya LOB. Ya Allah semoga nih suami saya mau nih nanti tak tak ajak ke TFT gitu kan. Karena beliau sudah ngisi banyak kajian-kajian rutin ya di 3 masjid Bunda. Jadi kan perbekalan dalam public speaking, kemudian keberanian menyampaikan kebaikan di depan umum itu kan sudah ada ya. Nah, saya LOP, semoga suami saya bisa bisa nanti ke TFT. Nah, tadi pagi Bunda, itu tiba-tiba saja eh, itu ya manggil saya kan Tik ya. Nanti ngisi ya Tik di komunitas ini ngisi Manet Rezeki gitu kan. Nah, itu Mas, jenengan tuh harus belajar CTMR, jenengan harus ke TFT. Iya iya nanti aku belajar gitu. Jadi tadi itu kayak kayak langsung dijawab, ya aku mau kayak gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti sampai ke TFT lancar. Nah, saya masih pasang terus nih LP-nya ya sampai nanti narik ya beliaunya bisa nanti ke TFT setidaknya kan
kita bisa bersama-sama ya, karena kan kalau bersiar sendiri dengan berjamaah beda sekali Bunda, ya kan kekuatannya. Jadi pada waktu bareng-bareng kita bersiarnya, energinya kan jadi doubling, tripling gitu ya. Itu menjadi vibrasi yang sangat bagus dan mudah sekali menarik. Istilahnya di sini orang-orang yang belum paham mana rezeki menjadi mudah sekali paham dan tertarik untuk belajar gitu yang saya lihat ya. Nah, alhamdulillah seperti itu Bunda untuk keajaiban-keajaiban sampai ada di cruise yang kemarin itu. Iya, Jadi saya tertarik di itunya, foto profilnya. Wah, ini udah pulang dari cruise tuh biasanya pada semangat nih gitu kan. iya. Nah, ini saya ajak nih gitu ngobrol-ngobrol lah malam ini ya. Nah, mungkin apa closing statementnya Bun, boleh di 2 menit terakhir nih sebelum kita tutup. Silahkan Bun. Ya, tentang apa statementnya, closingnya? Klik tadi, Tentang tadi magnet udah, rezeki yang oh, baru, dari karena yang baru pengamal ilmu magnet rezeki itu kan biasanya ya tidak mudah gitu kan ya, belajar ilmu MR. Kalau dulu sih zaman-zaman saya ya mungkin Bunda juga 2015-16 itu kan belajarnya dari apa eh, Telegram ya. Misalnya nanti ya, udah berapa itu, nanti baru panas ngeluarin lagi audio Telegram terus kan gitu. Nanti ada lagi audio ya satu-satu keluarnya gitu kan. Kalau sekarang sih lebih mudah dengan adanya sosial media ini gitu iya, sebenarnya. iya. Ini Sekarang mungkin ini. hari ini juga Bunda menginspirasi buat orang-orang yang baru kenal ilmu magnet rezeki gitu. Bunda Iya, iya. silahkan. Ya, ini kan ilmu magnet rezeki ini luar biasa ya. Sebenarnya kan ilmu para aulia mungkin ya. Kalau saya tidak tepat dalam berbicara, saya mohon maaf ya. Karena cara berdoanya tidak hanya menengadah tangan, gitu ya. Tidak hanya biasa seperti ini. Walaupun memang doa menengadah tangan, kata gurunda kita juga ya, Ustadz Adi Hidayat itu kan ampuh, gitu ya. Tetapi di magnet rezeki itu ada 3 bagian ya yang bekerja yang saat kita ingin sekali mendapatkan keajaiban, percepatan dari doa-doa kita, 3 bagian ini harus bekerja. Yaitu apa saja? Pikiran kita, perasaan kita, lalu motivation kita. Di sini harus bermain, gitu kan? Nah, pikiran kita isi dengan kata-kata, yaitu afirmasi, ya. Kemudian perasaan kita isi dengan self talk, gitu ya. Kemudian kalau kalau menurut saya batin kita diisi dengan visualisasi. Jadi harus ada 3 bagian VAS, visualisasi, afirmasi, self talk, ya. Ada digambarkan, ya. Kemudian ada dirasakan bahagianya, gitu ya. Jadi pada waktu LOP itu jangan dengan sedih gitu ya Bunda Holi. Tapi teman-teman juga, tapi saya sarankan dengan bahagia. Bunda lah kalau saya dengan nangis kayak gitu, enggak apa-apa. Nangisnya itu adalah menangisi dosa-dosa, menangisi perisai-perisai di dalam diri, bukan menangis meminta gitu. Kalau meminta itu harus dengan bahagia. Karena kan ada ayatnya ya, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan. Nah, kita berdoanya itu dengan terima kasih karena sebenarnya nikmat Allah itu sudah banyak sekali pada diri kita. Cuma masih tertutup aja berasanya kita ndak ajaib. Padahal kita itu udah ajaib. Bisa sholat duha aja udah ajaib. Bisa tahajud aja sudah ajaib. Bisa puasa sunnah aja sudah ajaib. Bisa full puasa Ramadan kemarin. Bisa iktikaf di 10 hari terakhir. Itu juga udah ajaib kok. Cuma kan kita lihat ajaib itu uang. Benar enggak Bunda? Ajaib itu mobil, Alphard misalnya. Ajaib itu adalah rumah yang megah, gitu kan. Padahal keajaiban-keajaiban yang nyata banyak yang sudah kita rasakan, itu kan sudah berlimpah banyak sekali. Harusnya itu yang kita syukuri. Maka LOP harus dengan bahagia gitu. Kalau yang saya praktekkan gitu. Jadi harus bahagia. Cuma kalau misalnya masih ada persoalan, kita kok nangis, baca Al-Qur'annya nangis, sholatnya kok ada berbesmili, enggak apa-apa ikuti. Karena apa? Itu proses detoksifikasi ya, proses dalam pembersihan jiwa kita, pembersihan dari buramnya jendela kita, pemangkasan dari rumput-rumput ilalang ada di dalam diri kita, keakuan yang semakin apa namanya bisa jadi ada di sana. Nah, dipangkas ya dengan cara menangis, enggak apa-apa ikuti. Tapi setelahnya kemudian terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik. Nah, kayak gitu. Hidupku telah sempurna. Lalu bayangkan, rasakan bahagianya. Tinggal apa saja yang diinginkan, tarik. Maka besoknya ya, selanjutnya akan tersaji. Mungkin tidak langsung besok karena ada proses gitu kan. Ya, kirim BA aja ada proses kok.
Bunda Holi mohon ya saya untuk bisa misalnya dicairkan ini gitu ya. Itu aja masih ada proposal masuk dulu gitu kan, dipelajari dulu. Nah, bisa jadi Allah juga demikian. Maka kita harus yakin aja, nanti ini realisasi nih. Jangan kemudian, loh kok enggak realisasi ya, kok enggak ajaib saya. Maka semakin enggak ajaib. Saat kemudian ragu kok saya enggak ajaib. Lalu ditanyakan lagi, kok saya enggak ajaib-ajaib sih Pak? Bunda kenapa saya enggak ajaib? Semakin enggak ajaib saat ditanyakan kok saya enggak ajaib. Karena kata-kata ucapan adalah doa. Semua doa dikabul oleh Allah. Baik kata-kata yang baik maupun yang tidak baik semua dikabul. Makanya pada saat kok saya enggak ajaib, yang melangit adalah enggak ajaib. Selanjutnya enggak pernah ajaib. Makanya kalau belum ajaib ya sudah lanjutkan lagi untuk bisa baca Al-Qur'annya, lanjutkan lagi amalannya. Mungkin ada beberapa periset di dalam diri, yaitu apa? Cepat emosi, tidak mudah memaafkan. Memaafkan ini hal yang tidak mudah loh Bunda. Tidak semua orang bisa langsung memaafkan gitu. Kalau ditumbuk dengan persoalan, menyalahkan keluar, menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya tidak koreksi ke dalam diri. Nah, ini penyebab dari LOP juga tidak mudah terwujud nyata. Makanya jurus-jurus di mana rezeki ini terutama adalah 12 jurus utama itu memang harus dikuasai dan praktek demi praktek setiap saatnya. Jadi prakteknya enggak kayak gini, besok aja ya saya prakteknya ini enggak. Ya enggak ajaib-ajaib. Pengen cepat ajaib enggak. Kalau pengen cepat ajaib praktek ya, maaf belajar mengakses ya, mengakses lagi, belajar lagi, upgrade, update, kemudian praktek. Belajar lagi, praktek, belajar lagi, praktek. Seperti itu terus. Akhirnya nanti insya Allah dalam hitungan 1 tahun saja ada 2 keajaiban besar terjadi. Ya, ini 2 keajaiban besar ya. Misalnya yang guru biasa jadi kepala sekolah, yang tadinya bisnis belum jalan tiba-tiba ramai pembelinya repeat order gitu kan. Ini contoh-contoh saja karena apa? Sudah terus berlatih, tapi kadang orang kan eh, gini, oh saya praktek tapi kok enggak ajaib-ajaib ya udahlah aku berarti enggak bisa gitu kan. Udah putus asa dulu gitu kan. Kalau udah putus asa yang terjadi adalah tidak ajaib gitu. Karena turun kelasnya, remedi gitu kan. Harusnya terus aja koreksi nih aku yang kurang apa gitu kan. Tambah nilai baik, tambah lagi nilai baik, tambah lagi amalannya, tambah lagi untuk belajarnya, tambah lagi ilmunya, tambah lagi untuk bisa SHMR, THMR terus diulang-ulang. Kemudian telegramnya disimak lagi, YouTube-nya dan lain-lain. Nanti lama-lama akan bisa. Jadi di sini letaknya adalah ketekunan dan keistiqomahan kita dalam mengakses ilmunya dan mempraktekannya. Lalu nanti pesanan terwujud nyata. Insya Allah demikian. Nah, cara Allah menunjukkan dari pintu-pintu rezeki kita, ya kita semua kan punya pintu rezeki banyak sekali. Kayak Ustadz Nas aja kan pintu rezekinya banyak sekali. Nah, semua orang diberi kesempatan seperti itu, Bunda, banyak sekali. Nah, caranya adalah Allah berbicara dengan kita, ya, di mana letak rezeki kita itu melalui talenta kita, melalui bakat-bakat kita. Nah, bakat kita itu yang terpendam itu banyak sekali gitu. Yang terpendam banyak sekali bisa digali dengan ilmu magnet rezeki ini, dengan masuk ke gua keajaiban, dengan LOP. LOP ini kan menggetarkan pikiran, ya, menggetarkan perasaan dan kolbu. Nah, kemudian nanti akan menyentuh ke titik-titik simpulnya, kemudian atas ridho Allah, kemudian tersaji. Sebenarnya adalah dari talenta kita yang tadinya tidak bisa berbisnis, akhirnya ada bisa berbisnis. Saya tadinya tidak bisa membantu orang lain konseling, alhamdulillah kemudian bisa. Yang tadinya saya tidak bisa terapi penyakit, akhirnya bisa. Saya tadinya tidak bisa mempositifkan orang banyak, mengisi ada seminar, akhirnya bisa. Karena apa? Karena mau berlatih jurus-jurus magnet rezeki. Jadi apa yang ada di benak kita nanti akan terwujud nyata. Ingin apa? Nanti ada. Ingin apa saja nanti terwujud, tersaji nyata. Itu closing statementnya dari saya. Bunda Uli, mohon maaf lahir batin kalau saya banyak ngomong, banyak berbicara di sini. Mohon maaf Apa, ya. emang ini wadahnya Bun, emang ini wadahnya khusus untuk para CTMR. Iya, Nanti karena kalau Bunda, kalau kurang episodenya tinggal ditambah Bun, tenang. Yang paling panjang itu Bunda Dian, tenang Bunda Dian 3 episode di sini. oh ya Bunda Dian siapa? Dian kan banyak di sini. Dian yang Tangerang, Tangerang. Oh Dian Diapari. Ya,
3 episode. Saya 1 episode aja. Ya, Saya udah alhamdulillah. tekun. Insya Alhamdulillah, Allah. terima kasih Bunda Susan ini dari Pekalongan, Masya Allah ilmunya luar biasa. Yang pasti kita tetap istiqomah ya dalam menjalankan ilmu magnet rezeki, Ya, dan insya buat Allah. teman-teman jangan lupa ikutin terus ya channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.